Halo sahabat Lentera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Lentera Misteri. Sebelum saya memulai, pastikan Anda tidak menonton sendiri. Karena di sini kita akan membahas hal-hal yang berbau horor, misterius, dan sesuatu yang di luar jangkauan logika. Jika Anda menonton sendiri, pastikan pintu dan jendela rumah Anda sudah tertutup dengan rapat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Samarantu, misteri pos 4 pendakian Gunung Slamet. Namun, sebelum saya melanjutkan, pastikan Anda sudah klik like, share, and subscribe channel ini. Gunung Slamet adalah salah satu gunung bertipe stratovolcano yang ada di Indonesia. Gunung ini terakhir meletus tahun 2014 silam. Gunung Slamet berada di perbatasan 4 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Tegal. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Sebagai gunung dengan ketinggian nomor 2 di Pulau Jawa, Gunung Slamet menjadi salah satu tujuan favorit pendakian. Setidaknya ada 4 jalur yang bisa dilalui untuk sampai ke puncak, yaitu via Bambangan, via Guci, via Dipajaya, dan via Baturaden. Namun, yang paling banyak dilalui oleh pendaki adalah via Bambangan. Alasannya karena lewat jalur ini adalah jalur paling pendek dibanding dengan 3 jalur yang lain. Namun, di balik itu semua, via Bambangan menyimpan misteri bagi kalangan pendaki. Adalah pos 4 atau yang disebut dengan pos Samarantu. Konon nama pos Samarantu ini diambil dari kata samar dan hantu. Penduduk sekitar yang berjualan baik di pos 1 maupun pos 2 hampir semuanya menyarankan kepada pendaki untuk tidak berhenti di pos 4. Mereka menyarankan pendaki untuk terus lanjut di pos 5 karena banyak sekali kejadian-kejadian pendaki yang mendirikan tenda di pos 4 diganggu oleh makhluk halus. Ada banyak kisah kengerian yang terjadi ketika mereka melalui pos Samarantu. Pos ini ditandai dengan adanya 2 pohon besar yang bentuknya sama atau pohon kembar yang diyakini oleh masyarakat sebagai pintu untuk masuknya menuju alam gaib atau kerajaan gaib. Kengerian melewati jalur Bambangan ini juga dirasakan oleh salah seorang pendaki, sebut saja bernama Guntur. Dia
mendaki bersama 6 orang rekannya. Firasat sudah dia rasakan sejak awal, di mana salah seorang teman mereka, yaitu Lenny, yang kesehariannya dia adalah orang yang ceria, ketika hendak berangkat, dia sudah menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Dia lebih pendiam dan tidak banyak bicara. Bahkan ketika Guntur dan kawan-kawannya bersama menuju ke salah seorang temannya, ketika mereka makan bersama, Lenny memilih menyendiri dan tidak mau makan dengan teman-temannya. Sampailah mereka di base camp pendakian. Di sini mereka memutuskan untuk menginap semalam di base camp dan berangkat keesokan harinya. Keesokan harinya, sekitar pukul 8 pagi, mereka mulai menuju pendakian di pos 1. Di pos 1 tidak terjadi apa-apa. Seperti biasa, sebagaimana dengan pendaki yang lain, di sini mereka juga makan makanan di warung yang ada di pos 1. Namun, sebenarnya selama perjalanan di hati mereka merasa ada ketakutan yang ada di dalam diri mereka. Itu disebabkan karena ketika mereka menginap di base camp, mereka bertemu dengan petugas perhutani yang membawa pendaki yang patah tulang dibawa di kantong jenazah. Kejadian itu membuat pikiran mereka menjadi tidak karuan. Namun perjalanan tetap dilanjutkan. Sampailah mereka di pos 2. Waktu menunjukkan tiba sholat duhur. Setelah sholat duhur, Guntur menyaksikan 6 orang temannya. Mereka seperti melamun, dan itu tidak sebentar. Hampir kurang lebih 30 menit dia melihat teman-temannya rata-rata banyak yang melamun. Namun mereka kemudian lanjut menuju pos 3. Dari pos 3 mereka kemudian lanjut menuju pos 4. Sesampai di pos 4, Guntur merasakan ada hal yang aneh. Dia merasa seperti ada banyak sekali mata yang melihat ke arah mereka. Tapi kalau dilihat, tidak ada apa-apa. Jadi mungkin istilahnya di perasaan dia itu dia merasa ada banyak sekali yang memperhatikan mereka di pos 4. Sementara temannya Lenny juga menunjukkan gejala hipotermia. Karena itu mereka terpaksa mendirikan tenda darurat di pos 4 Samarantu. Bahkan sebelum mendirikan tenda, mereka sempat berfoto-foto di bawah pohon besar yang ada tulisan pos 4 Samarantu. Sekitar pukul 5 sore, tenda sudah berhasil didirikan. Lenny istirahat sebentar di dalam tenda itu. 3 orang teman yang lain kembali turun menuju base camp untuk meminta bantuan petugas untuk membawa Lenny turun. Saat itu kaki Lenny merasa kram dan sulit untuk digerakkan.
teman-temannya berusaha membantu merespon agar kaki Leni bisa digerakkan. Namun apa daya, Leni tidak merasakan apa-apa. Akhirnya yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa sambil menunggu teman-temannya kembali dari base camp. Guntur pun segera keluar dari tenda, mengambil air wudhu dan sholat asar. Leni tampak mengomel dan mengeluarkan kata-kata yang tidak dipahami oleh teman-temannya. Namun ada beberapa kata yang membuat teman-temannya bingung, seperti Leni meminta seorang perempuan untuk berhenti menyanyi, padahal Guntur dan temannya tidak mendengar suara apapun selain suaranya Leni. Tidak berapa lama, akhirnya petugas pun datang di tempat itu untuk membawa Leni kembali turun ke bawah. Teman-temannya akhirnya memutuskan untuk menginap semalam di pos 4 dan baru kembali esok paginya. Mereka berenam berkumpul kembali di base camp. Selain cerita mereka, ada cerita lain yang mengalami kejadian yang menyeramkan juga. 4 orang pendaki dari Surabaya dengan tujuan untuk berlibur. Namun selama perjalanan mereka sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Akibatnya, ketika mereka turun dari pos 4 sampai base camp, di mana 3 orang pendaki ini mereka sama sekali tidak merasa melewati pos 3, pos 2, dan pos 1. Jadi ketika turun dari pos 4, mereka merasa langsung berada di pos base camp. Sementara 1 orang lainnya mengalami hal yang berbeda, di mana dia tetap merasa melewati setiap pos yang memang harus dia lewati. Namun mereka bersyukur tidak terjadi apa-apa. Dari situ mereka berkeyakinan memang tidak sepantasnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dalam pendakian. Sekian cerita dari saya. Terus dukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.